Episode 1 ini dibuka pada malam hari. Terlihat sebuah truk berhenti di sebuah gudang yang suram dan gelap. Truk tersebut kemudian mengubur batangan emas di lubang dan ditutup dengan cor semen. Sementara itu, seorang pria misterius sedang menjadi buah bibir di media. Dan semua orang menyebut pria misterius itu sebagai Big Mouse. Ia merupakan orang yang sangat berbahaya, sebab terlibat beberapa insiden mengerikan di Korea. Pemuda ini bernama Park Chang-ho yang berprofesi sebagai pengacara. Ia mengajak istrinya Go Mi-ho bersama ayah mertuanya makan malam di sebuah restoran mahal. Tiba-tiba Park Chang-ho mendapatkan telepon dari seorang jaksa dan mengetahui bahwa dia terlibat dalam pembelaan atas pembunuhan di rumah sakit Gucheon. Saat itu juga Chang-ho pergi menemuinya. Ketika dia keluar, seorang pelayan memberinya minuman kopi. Ia kemudian meminum kopi tersebut saat mengemudi. Hanya saja ia tidak menyadari jika minuman itu sebelumnya telah dibubuhi narkoba. Hingga akibatnya ia mengalami kecelakaan mobil yang sangat fatal. Namun sebelum mengetahui bagaimana nasib Park Chang-ho, adegan beralih ke 7 hari sebelumnya. Chang-ho dan Mi-ho menjalani hidup rumah tangga dengan sangat bahagia meskipun sebenarnya mereka memiliki hutang yang sangat besar. Chang-ho sendiri adalah pengacara kelas 3 yang mendapat julukan si mulut besar. Itu disebabkan sikapnya yang lebih banyak bicara tanpa bertindak. Ia meminjam uang kepada rentenir untuk menyuap hakim. Hanya saja saat persidangan, hakim yang ia suap ternyata digantikan oleh orang lain. Jadi ia kembali kalah dalam gugatan dan menjadi sasaran keluhan para klien. Mereka marah dan menyebut Chang-ho sebagai tikus besar. Sementara itu, Mi-ho istrinya merupakan seorang perawat. Hari itu ia menunggu hasil persidangan yang dijalani suaminya. Ia segera menelpon Chang-ho, berharap mendapatkan berita yang bagus. Namun ternyata kenyataan berkata lain, suaminya kalah dalam kasus tersebut. Mendengar itu, Mi-ho meminta untuk bercerai dan menyatakan dia tidak bisa hidup lebih lama lagi setelah menyadari suaminya kalah. Chang-ho sangat kalut dan hanya bisa curhat bersama sahabatnya yang bernama Suntae. Ia juga terus teringat akan perkataan istrinya yang melarangnya untuk pulang. Apalagi ia telah berhutang tanpa sepengetahuan istrinya. Beruntung ia memiliki ayah mertua yang baik yang memihak kepadanya. Malam itu ia mengambilkan baju dan menyerahkannya kepadanya di luar rumah. Tanpa diduga malam itu Chang-ho menerima telepon dari Choi Do-ha yang merupakan wali kota Gucheon. Ia ingin mempekerjakan Chang-ho untuk menangani kasus besar yang melibatkan rekan-rekannya. Wali kota bertanya apakah dia tahu dengan kasus pembunuhan rumah sakit Universitas Gucheon. Dari situ negosiasi mereka pun dimulai. Chang-ho menganggap kasus itu sangat menarik tetapi sangat berisiko. Wali kota Do-ha tidak bertujuan untuk membantu terdakwa, tetapi ingin Chang-ho membantunya menemukan rekaman untuk mengetahui pembunuh yang sebenarnya. Untuk membuktikan dia serius tentang kasus ini, dia menawarkan sejumlah uang kepada Chang-ho. Hanya saja pemuda itu masih tidak percaya kenapa kasus sebesar ini dipercayakan kepadanya. Malam itu juga ia langsung berkonsultasi dengan Suntae, sahabatnya yang sama-sama berprofesi sebagai pengacara. Keesokan harinya, Chang-ho mulai mengerjakan kasus dan misi rahasianya. Dia menjadi agen ganda. Tugas pertamanya adalah menjenguk tersangka di penjara. Mereka adalah Jung Chae-bong, Lee Do-gun, dan Han Jae-ho. Ketiga terdakwa ini mendapatkan perlakuan khusus serta dilindungi oleh kepala sipir. Di sini Chang-ho bermain dengan sangat baik sehingga ketiga terdakwa tidak menanyainya tentang motifnya. Mereka hanya menganggapnya sebagai pengacara yang tidak baik. Ini merupakan hasil konsultasinya dengan sang sahabat. Karena pintar, Chang-ho menanam rekaman rahasia di cangkir kopinya dan mendengar ketiganya berbicara tentang kamera dashboard yang diberikan kepada istri Jae-ho. Dia pun segera melaporkannya kepada wali kota Do-ha. Chang-ho memberitahu jika saat ini istri Jae-ho sedang ada syuting memasak. Tanpa menunda waktu, mereka pun segera mengunjungi wanita itu. Istri Jae-ho bernama Jang Hye-jin. Setelah selesai syuting, wanita itu tiba-tiba diserang oleh orang tidak dikenal. Chang-ho sempat melihat orang itu melarikan diri.
Dari situ, Chang Ho dan Do Ha menemukan bahwa selain 3 terdakwa, masih ada kaki tangan dalam kasus pembunuhan. Awalnya, Hye Jin berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Namun setelah Chang Ho mengungkit masalah kamera dashboard, wanita itu tidak berkutik. Perlahan-lahan wanita itu menyebut nama Gong Ji-hoon. Do Ha akhirnya memerintahkan Chang Ho untuk mengikuti Hye Jin dan mendapatkan video darinya. Video itu disimpan wanita itu di sebuah kuil. Setelah menyerahkan video itu, Hye Jin memperingatkan Chang Ho agar berhati-hati dengan kasus ini, karena itu bisa mengubah hidupnya menjadi kesengsaraan. Setibanya di rumah, Chang Ho kemudian memeriksa videonya dan mengetahui bahwa ketiga terdakwa, terutama Jae-pong, secara tidak sengaja membunuh So Jae-young di mobil mereka. Hanya saja saat kejadian, salah satu di antara mereka sedang berhubungan dengan orang lain. Chang Ho kemudian menduga mereka berbicara dengan Gong Ji-hoon. Oleh sebab itu, ia memiliki ide dengan rekaman video itu. Sementara itu, Mi-ho sangat shock saat didatangi sejumlah orang. Mereka ingin menyita beberapa barang di rumahnya sebab suaminya terjerat hutang. Chang Ho sendiri yang berada di tempat berbeda ditelepon oleh ayah mertuanya. Hanya saja handphone ayah mertuanya itu kemudian direbut oleh Mi-ho. Dan tentu saja istrinya itu marah besar kepadanya. Chang Ho diam-diam mencari tahu siapa sebenarnya Gong Ji-hoon. Hanya saja ia teringat dengan nasihat sang wali kota bahwa jika ia ingin terkenal, maka kutu harus bisa mengalahkan Goliat. Chang Ho memutuskan pulang untuk menenangkan sang istri dibandingkan mengangkat telepon dari sang wali kota. Mi-ho dibuat terkejut dengan suaminya yang membawa uang dengan jumlah yang banyak. Ia bahkan belum sempat menanyai suaminya dari mana uang itu berasal, dan hanya menduga jika suaminya itu akan menangani kasus yang besar. Chang Ho menawarkan kepada istrinya bagaimana jika mereka memiliki bayi. Mi-ho pun mendengar itu merasa tidak keberatan. Tapi besok merupakan hari jadi pernikahan mereka. Chang Ho kemudian mengajak istrinya untuk merayakannya. Keesokan paginya, tanpa memikirkan gambaran yang lebih besar, Chang Ho diam-diam pergi menemui Gong Ji-hoon. Pemuda itu sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya musuhnya kali ini. Pemuda itu mencoba menipunya dengan kamera dashboard sebagai bukti yang dapat digunakan untuk melawannya. Padahal seharusnya Chang Ho mengetahui jika dirinya dalam bahaya sebab telah memiliki video dashboard tersebut. Namun yang ada dalam angan-angan pemuda itu hanyalah uang agar bisa membayar hutang dan membahagiakan istri dan mertuanya. Ji-hoon yang notabene bukanlah orang biasa hanya bisa menertawakan Chang Ho. Ia justru menantang pemuda itu untuk menyebarkan videonya. Dari sini sudah jelas jika pemuda itu pulang dengan tangan hampa. Selain itu, ia juga bingung apa yang bisa ia lakukan dengan kamera dashboard tersebut. Apalagi ia menyembunyikan mengenai pertemuannya dengan Ji-hoon dari sang wali kota. Akhir episode ini sama seperti kejadian di episode awal, di mana Chang Ho sedang makan malam bersama istri dan ayah mertuanya. Saat itu ia mendapat telepon dari jaksa dan pergi untuk menemuinya. Dalam perjalanan, dia menerima minuman dari pelayan dan akhirnya mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, dia pun bangun dengan nafas terengah-engah. Saat dia tersadar dan duduk di mobilnya yang berantakan, ia memandang dengan kebingungan dan bertanya-tanya. Nah, gimana? Seru banget kan drama ini? Untuk itu, jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.